Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di perkuliahan ini. Salawat dan bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman mahiriyah. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul buku besar. Untuk anggota kelompok 3 sendiri, yaitu terdiri dari Putri Yuni Wildansyah, Raihana Rizky Fillah, dan Rizky Firmansyah. Baiklah, untuk pembahasan mengenai buku besar yang akan kami sampaikan adalah ada definisi buku besar, bentuk-bentuk buku besar, nomor kode perkiraan, pengertian perkiraan, posting ke buku besar, dan posting ke buku besar pembantu. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pengertian buku besar. Yang pertama, menurut Otoritas Jasa Keuangan, buku besar adalah kumpulan perkiraan yang digunakan oleh perusahaan atau bank untuk mencatat sebuah transaksi. Buku besar ini akan disesuaikan dengan banyaknya perkiraan yang muncul berdasarkan transaksi yang dilakukan sehingga berisi jumlah mutasi debit dan kredit. Yang kedua, menurut Kito Brahmana, pengertian buku besar menurut Kito Brahmana adalah tahap pencatatan akhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan data yang telah dikelompokkan yang bersumber dari jurnal. Yang ketiga, menurut Ade Firmansyah, pengertian buku besar menurut Ade Firmansyah adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal umum. Buku besar biasanya dimiliki oleh perusahaan. Jenis buku besar di setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari jumlah transaksi apa sajakah yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Jika dilihat dari jenis, volume, dan informasi yang diinginkan perusahaan. Istilah pencatatan dalam buku besar bisa kita sebut sebagai posting, ya, yang telah selesai melakukan pencatatan pada jurnal umum. Ada 2 golongan akun dalam buku besar, yaitu yang pertama ada akun real, yang akun-akun pencatatannya muncul pada pencatatan neraca, aktiva, utang, kewajiban, dan modal. Yang kedua ada akun nominal, yaitu akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dan meliputi akun pendapatan dan beban-beban. Yang selanjutnya ada fungsi buku besar. Yang pertama yaitu alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal umum. Yang kedua sebagai alat dalam menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya atau jurnal umum. Yang keempat sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada manfaat buku besar. Yang pertama yaitu untuk menyeimbangkan berbagai laporan keuangan. Kedua, memiliki rekam jejak utama laporan keuangan. Ketiga, bisa memberikan petunjuk terhadap aktivitas transaksi yang ganjil atau tidak biasa. Keempat, bisa membantu menunjukkan adanya manipulasi data atau tindak kecurangan dalam pencatatan. Yang kelima, bisa untuk mengetahui kondisi kesehatan finansial perusahaan atau bisnis. Yang selanjutnya ada macam-macam buku besar. Ada buku besar umum dan buku
besar pembantu. Buku besar umum berisi catatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan usaha, dan modal. Perkiraan-perkiraan ini dibuat untuk mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala. Biasanya pada setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal. Terus ada buku besar pembantu, yang dimana buku besar pembantu yaitu sekelompok rekening yang khusus mencatat rincian piutang dan utang usaha yang memberi informasi secara mendetail. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk T, yang dimana bentuk T ini adalah bentuk yang paling sederhana dan bentuknya seperti huruf T besar. Sebelah kiri menampilkan debit dan sebelah kanan menampilkan kredit. Nama akun ini diletakkan di kiri atas dan kode akun diletakkan di kanan atas. Yang kedua ada bentuk sekontro. Buku besar akuntansi bentuk sekontro adalah buku besar yang biasa disebut bentuk dua kolom. Sekontro berarti menyebelah atau terbagi dua, yakni debit dan kredit. Ketiga ada buku besar bentuk 4 kolom. Buku besar 4 kolom yang disebut juga buku besar bersaldo yang memiliki 4 kolom yang terdiri dari kolom tanggal, kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Keempat, ada buku besar 6 kolom. Buku besar 6 kolom pada dasarnya sama saja seperti buku besar 4 kolom, hanya saja perbedaan di antara keduanya adalah pada kolom saldo, dipisahkan antara debit dan kredit.